balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan minggu ini sebelum menghadapi rentetan horor lokal yang mengerikan ya, saking banyaknya gila minggu ini. Lu sampai merinding aku. Jadi kita nonton dulu film luar ya yang tayang minggu ini dari sutradara yang bikin Long Legs tahun lalu ya, Os Perkins. Dia bikin film lagi, judulnya adalah The Monkey. Betul bang, ini adalah film yang diadaptasi ya dari cerita pendeknya Stephen King. Woi gila ya, Stephen King tuh banyak banget ya ceritanya ya, sampai nggak kehitung. Udah berapa biji yang jadi film, series, apapun itu gitu ya. Dan aku penasaran sih karena materi promo filmnya itu ya kocak gitu ya. Jadi mereka tuh ngasih tahu kematiannya tuh di posternya itu. Oh gitu. Iya, mati ketusuk apa, ini. Jadi kayak ya udah, lu nonton ini mah udah aja nonton gitu, nonton matinya bakal kayak gimana. Tapi betul kita nonton The Monkey seperti biasa ya di 21. Iya. Favorit kita semua. Tidak lupa kalau ke 21 kita selalu ngemil. Lagi-lagi ya. Tapi karena bulan puasa emang enaknya setelah nonton ya ngemilnya, bener gak sih? Setelah nonton, setelah berbuka. Oh iya, maksudnya setelah nonton kan berbuka gitu ya, nontonnya sore gitu ya. Kalau nonton siang, setelah nonton masih lama ya. Gimana sih? Untuk hari ini ada apa aja? Untuk menu makanan cemilan yang ringan-ringan lah ya. Aku tuh kalau puasa tuh gak makan berat-berat sekarang. Jadi nah ini nih contohnya ya. Ya ini dulu, baru cari yang berat banget. Ini ada bakwan jagung ya. Ini masih nempel gitu. Iya masih nempel bahkan daunnya. Tahu walik. Ini cemilan-cemilan sahabat Ramadan lah. Karena kan kalian pasti kalau buka puasa tuh gorengan. Ya gorengan dong. Gak mungkin enggak nih. Terus minumnya? Es lah kalau aku sih. Oh ya pasti. Ada apa nih? Aku ini sekoteng pandan. Mantap. Ada es koteng pandan ya. Ini coba kelihatan. Wis santai. Ya. This is so good. Terus ada es pisang hijau. Ini yang aku pegang ya. Es pisang hijau ini ada di 21 Cafe yang biasa. Oke. Jadi silakan. Tapi menu yang tadi selain yang es pisang hijau ya, es apa? Sekoteng pandan, tahu walik, terus sama bakwan jagung itu ada di Cafe Premier ya. Iya. Jadi silakan. Kalian tuh ya kalau nyari tempat buka puasa yang pasti ada tempat dan kosong itu Premier Cafe. Lihat dah. Iya. Kosong. Enak. Ada asli. Beberapa, maksudnya nggak kosong banget, tapi nggak berebutan dan nggak ngantri. Nggak ngantri asli. Cobain dah. Asli. Makanannya mah harganya sama-sama lah, mirip-mirip. Kalau kalian makan di restoran gitu ya. Cobain aja ya. Dan balik lagi ya ngomongin filmnya, nyeritain hubungan adik kakak yang problematik. Twin lebih tepatnya kembar Hal sama si Bill ya, yang diperankan oleh orang yang sama. Bill, halal bihalal. Bener-bener film lebaran ya. Menyambut, diperankan sama Theo James ya. Iya, pas besarnya. Kalau kecilnya Christian Convey. Oh iya betul banget. Jadi intinya mereka berdua ini pas masih kecil itu nemu mainan bekas peninggalan bapaknya ya. Bapaknya ada di opening film ini, bangsat. Jadi mainan monyet gitu. Kalau mainan itu nabuh drum, ada orang mati aja. Iya. Udah simple banget. Iya. Rulesnya tuh nggak tahu siapa yang mati, tapi ada aja yang mati ya. Random banget asli. Dan matinya dengan cara-cara yang ajaib asli. Ya. Kayak di opening filmnya, yang pas bapaknya pengen ngasihin mainan ini. Kasian gitu ya. tuh bapak. Aku pikir bakal dia lah. Aku nungguin tahu itu tuh nusuknya sebelah mana, ya kan? Soalnya kan adegannya lewat doang. Cerot ya, lewat. Ternyata. Sialan, udahlah kalian nonton aja. Tapi ini film ya asli, ini tuh ya kalian nonton ini gak usah serius-serius amat. Asli ini tuh fun banget filmnya. Komedi ini sebenarnya. Iya sih, dark tapi komedi. Ini tuh ya emang pasti ngingetin Final Destination ya. Iyalah pasti. Ya kan? Iya. Karena ya itu kematiannya itu jadi karena hal-hal yang apa ya, bukan hantu. Iya, bukan hantu, bukan pembunuh gitu. Jadi kayak Final Destination aja gimana gitu. Itu emang ya udah takdir lu apa saja. Disebabkan oleh alam gitu ya, kayak semesta mendukung lu buat mati gitu. Tapi abstrak banget asli, kacau. Chaos banget, gak banyak sensor ya. Gak tahu sih ada di sensor atau enggak, tapi nontonnya smooth aja sih ya. Smooth aja, enak-enak gitu pas nonton. Kayak gak ada sensor. Iya, soalnya kita nungguin kan matinya. Kamu punya gak sih boneka itu waktu kecil? Itu tuh kayak semua anak. Aku familiar sih boneka itu. Iya, aku punya soalnya. Cuman yang gak segede gitu sih biasanya. Tapi itu emang bagus sih bonekanya. Bagus banget sih. Asli. Itu salah satu yang aku suka sih. Apalagi pas bagian nyengir. Nyengir apa sih yang buka gitu. Terus sama pas dia muter-muter itu. Bagus sih itu. Mungkin kalian familiar di Toy Story ada monyet kayak gitu juga mirip ya. Tapi pakai simbal kan. Nah ini pakai
drama. Monyet di Toy Story kan itu terinspirasi dari Stephen King sebenarnya. Iya, bener. Tapi pas ini mau dibikin nggak bisa ngikutin itu. Iya, padahal ini punya film ini kan punya Stephen King. Ya. Jadi dia nyari monyetnya yang gini gitu kan. Mereka kan kembar ya. Dan pertama mulai kan kita dikenalin sama Hal dan Bill, tapi beda kan rambutnya, yang satu begini, yang satu begitu gitu kan. Bagus aja. Maksud aku kayak kamu kan bilang itu beneran dua kali ya gitu kan. Kalau Theo James kita udah familiar ya mukanya, pasti itu kan orang yang sama. Tapi maksudnya kalau yang anak ini itu kayak aku juga sempat berpikir itu, tapi kalau lihat-lihat kok kayak inget mukanya. Oh, yang di Swiss tuh ternyata ya mereka satu orang gitu. Dan bagus sih, maksudnya secara karakter dia mainin dua orang yang berbeda banget. Nah, yang satu tuh ya ampun itu anak kecil, anak dajal kayaknya. Si Bill itu kayak ya ampun yang keluar dari mulutnya tuh jahat banget sih. Maksudnya dia ngebully saudaranya sendiri gitu. Ini bukan kayak lo sekolah dibully, ini di rumah sama saudara kembar lo gitu. Itu dibully dan mulutnya tuh parah banget sih gitu. Dan di satu sisi dia berperan lagi jadi anak yang dibully, yang nurut aja, disuruh ini mau gitu. Itu keren. Sebagian eksekusinya itu sangat variatif. Ya benar, gak ada yang diulang kan. Gak ada yang diulang. Tapi ya itu maksudnya kreatif kacau gitu loh. Kacau sih ini. Aduh, walaupun puyeng yang ngeliatnya ya. Iya benar. Enggak, dan momen-momen deg-degan dan linu-linu itu terasa juga kan. Kayak misalnya pas suatu bibinya turun tangga, turun naik lagi jebol gitu. Aduh, itu kayak yang gitu-gitunya tuh. Ya di situ mungkin kamu bakal ngerasain Final Destination-nya ya. Iya, atau kayak misalnya yang inilah babysitternya. Aduh, ini kita tahu kan pasti apakah kena api atau apa ya. Itu momen-momen kita nungguin itu gitu. Itu ya kita dapat banget. Beberapa kematiannya emang di sini dibangun kayak gitu ya, tapi nggak semua juga sih. Jadi ada yang udah langsung resultnya kayak gitu. Jadi ya makanya yang nggak kayak Final Destination banget, cuman ya seru aja ada bagian-bagian gitunya gitu. Iya, mungkin karena ini banyak korbannya kali ya. Jadi ini tuh kayak pengen ngejar ini body count banget anjir. Aku juga cukup kaget gitu ya ngelihat ini datang dari Oz Perkins, karena film-film dia itu sebelumnya mah lebih ke horor yang atmosferik ya, yang ya Longlegs lah contohnya yang paling terbaru. Cuma dia kayak Evan aja, kayak wah udahlah gila gitu. Tapi emang benar sih keputusannya, soalnya kalau serius takutnya ya tadi mungkin terlalu mirip sama film apa gitu kan. Tapi kalau yang kurang ada menurut kamu? Jadi balik lagi ya, kalau misalnya nonton film komedi, komedi itu selera kan ya, apalagi dark komedi pula kan. Dan tapi aku tahu sih pas aku nonton, aku langsung berpikir, Arya suka nih nonton ini gitu kan. Aku menikmati keseluruhan filmnya, cuman aku lebih menikmati adegan-adegan mengerikannya dibanding dark jokes-nya gitu loh, gitu. Jadi ya itu memang bisa, selera sih. Bisa kena, bisa enggak. Nah betul, gitu. Betul. Cuman seingat aku kayak jarang yang ketawa lepas banget kayak kamu. Kalau kamu kan baru selesai nonton aja, gitu-gitu. Kalau aku kan kayak, oke. Iya sih, seru, lucu, cuman ya gitu deh dia ya. Kayak misalnya aja yang pastor itu lucu, terus Uncle Chip juga kan, kayak itu dark kan ya sebenarnya. Buat aku yang paling dark adalah cheerleader sih. Itu kayak itu the best. Terakhirnya ada lagi. Ya, terakhirnya ada. Bagus. Itu tuh ya ampun kayak tadinya awalnya aku berpikir bapaknya kan bawa boneka kan, terus terjadilah kejadian itu. Terus di rumah ibunya juga, dia kan di kamar satu rumah, terus sampai babysitternya ada di mobil kan si Monkey itu. Aku berpikir tadinya itu tuh hanya kena ketika berdekatan gitu, walaupun dia random, kan kita di sini bilang random. Tapi aku nggak tahu sejauh apa radiusnya, soalnya udah dewasa 25 tahun kemudian. Aku bingung kok ada kejadian gitu ke bibinya, padahal dia nggak ada di situ, maksudnya nggak deket, nggak harus begitu ternyata gitu. Jadi itu agak bikin pertanyaan sebenarnya sih buat aku tadinya. Betul sih, karena kan di akhir kita kayak diliatin kalau si Bill, ini spoiler ya, intinya kuncinya di dia, kuncinya ya. Jadi kayak dia yang mengendalikan semua gitu loh, tapi di tengah-tengah kayak ada aja anjir random gitu kan mati. Nggak tahu mainnya di mana gitu ya. Kayak gitu. Walaupun dia di kota yang sama, tapi kan itu kan kota kan besar gitu sih. Jadi nggak tahu, emang kayak takdir aja. Ya udahlah ya, namanya komedi. Tapi itu yang menariknya di ending ya. Mungkin ini sebenarnya semua hanya metafor gitu ya. Karena ya
ini kan sebenarnya cerita kakak beradik yang problematik ya tadi gitu, gimana cara mereka memperbaiki hubungannya gitu. Cuman kematian ini tuh hal yang menahan mereka buat jadi baikan gitu loh. Jadi kayak mencari pembenaran sebenarnya si Bill ini gitu ya. Kematian kan nggak tahu, kata ibunya juga orang bisa mati dalam keadaan tenang atau pesawatnya jatuh kan ngeri banget anjir. Atau mati dalam keadaan dibekep mulutnya. Ya ampun, ini ibunya dark juga sih. Maksudnya sekarang kita berpesta. Iya, maksudnya ya di satu sisi ini kayak ya metafor aja gitu hubungan mereka yang rumit. Di awal tuh aku suka banget sih pas mereka kecil bersama gitu. Pas di ending mereka bertemu dan akhirnya ya itulah curhat lah, tumpah semua tuh. Lu tuh begini, lu tuh begitu gitu-gitu kan. Tapi aku nggak dapet. Maksudnya hubungan mereka tuh kayak nggak gitu. Entahlah kenapa, pokoknya aku merasa ya udah. Dan akhirnya si Bill kan begitu kan. Itu kayak oh ya udah gitu. Maksudnya jadi kayak nggak dramatis dan nggak sedih dan sebagai hal aku kayak ya udah gitu. Dan terlalu cepat gitu loh, kayak jeder gitu. Ngulik hubungan mereka berduanya pas udah gedenya emang kurang juga sih ya. Nggak banyak diliatin gitu loh. Emang sih kan kayak rencananya mau dibikin kayak misteri gitu kan. Wah siapa nih kok bisa gitu sih, emang kayak gitu. Tapi maksudnya jadi nggak dapet gitu. Entah gimana terakhir. Salah satu adegan eksekusi yang agak nyeleneh tuh buat aku yang kata lagi di motel terus dia nelpon. Ya tahu aku. Terus kolam renang udah seksi-seksi nyemplung, tapi aku nggak expect meledak karena kesetrum kan. Itu kan electricity ya. Harusnya kan derut gitu kan. Cuma kurang heboh kayaknya kalau begitu. Kurang keren tapi jadi kayak kok meledak gitu. Cuman kayak jeder. Kaki abis itu baru itunya ke mukanya gitu. Itu kayak kaget sih aku, itu nggak expect meledak soalnya. Karena emang itu jualannya sih, jadi ya udah seru aja sih liatin kematian, apalagi yang pas montase kematian warga. Wah itu sih Barbara cerita dengan senyuman pula. Hari Senin si ini mati, hari Selasa si ini mati. God, itu mengerikan sekali. Kayak biasa ya jadinya. Padahal matinya heboh-heboh gitu. Di satu sisi juga aku kayak kangen yang treatment yang di awal yang kayak Final Destination gitu ya, dibangun dulu gitu. Jadi nggak ada kan sebenarnya, kayak udah aja langsung dijebretin gitu semua. Tapi abis itu kan abis cerita Barbara dapat itu sebenarnya kayak ngebangun kematian Barbara. Banget sih. Kita turun aja enggak ini gini. Pas ontinya lah. Iyalah itu terbaik. Itu kayaknya yang terbaik. Silakan rentetan penyiksaan itu. Padahal ya ampun kayak nggak salah apa-apa. Itu dia. Nonton aja lah kayak gimana kejadiannya. Itu parah sih. Nah kalau dia selalu kalau kamu selalu ngatain aku psikopat, kamu gak psikopat. Tapi itu lucu maksudnya. Kayak sengaja banget gitu ditaruh barang-barangnya tuh biar dia tuh kesana gitu. Itu lucu. Karena kalau Final Destination kita nggak menduga ya. Maksudnya, ternyata ada barang ini gitu kan. Kalau ini tuh kayak emang sengaja udah diplanting. BTW ada tribut kayaknya ke Final Destination. Pas ibunya bilang orang bisa mati kecekik tali jemuran gitu kan. Itu kan Final Destination. Iya itu pertama. Kan ini banget, ikonik banget tuh. Iya ikonik banget. Ikonik banget. Ya silakan lah cobain ya kalau kalian emang nyari horror gore komedi ya. Ini tontonan yang tepat. Emang beberapa plotnya masih ada yang kayak bikin bertanya-tanya ya, kayak tadi gitu, ini gimana sih sebenarnya aturan matinya, tapi mengingat gitu ya. Di awal bilang ya ini mah tidak meminta request apapun, terserah monyetnya, ya udahlah gue juga bodoh ya, gue juga bodoh amat terserah monyet ya gitu. Tapi ya kadang kalau terlalu loose gitu tuh kayak waduh gila ya, bisa kemana-mana. Untungnya ini nggak panjang-panjang amat filmnya gitu, jadi kayak padat aja udah gitu. Not bad lah ya, tapi sangat-sangat entertaining buat aku. Iya betul. Ini adalah 7 Gun Not Kill People, People Kill People. Di belakang. Per-10. Satir banget anjir itu. 7 aku. 7 aku juga sama. Oh kamu 7, berarti kamu 9 loh. Terus santai kan. Sekarang kamu ketot. Kayak seneng banget, kayak abis nerima ilham dia abis nonton ini. Yang jelas ini masih menghibur banget lah. Iya. Seru. Nontonnya rame-rame sama teman-teman gitu ya. Seru. Tadi juga di dalam kan aku lumayan rame yang nonton. Iya, aku juga. Ketawa anjir. Iya. Dan parahnya. Kamu ketawa? Iya. Oh, cocok berarti sama penonton yang bareng kamu. Tapi yang parah tuh ada yang bawa anak-anak lah, kacau sih gitu. Disangkanya ini film beneran komedi ya. Bukan.
guys serius. Karena ini ya mainan anak ya. Di depan aku banget, Oh, nangis ya? Enggak sih, ya diem aja, tapi ya gimana tuh cara menjelaskan itu. Iya sih. Kalau aku nonton diem semua kayak aku. Kalau udah nonton menurut kalian gimana filmnya? Apakah kalian suka? Apakah kalian biasa aja? Ajak orang tua kalian pasti senang deh. Orang tua biasanya enggak, orang tua senang loh justru. Jangan salah loh. Iya. Seneng yang begini-begini karena ringan kan. Dan kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya ya di skorfilm.com. Silakan untuk The Monkey ya. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Join membership Snakrip juga jangan lupa. Dan jangan lupa beli merchandise Snakrip ya, masih ada linknya di bawah. Nanti kita akan ketemu lagi di review film horor Indonesia. Semoga aman, terkendali. Oke, bye-bye. Bye-bye.